suatu penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel tubuh manusia yang tidak normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai healthy lover, kembali lagi di sini di podcast kesehatan RSUD Haji Provinsi Jawa Timur. Kali ini dipandu dengan saya Putri dan kita akan membahas tentang kanker, di mana nanti bertepatan di Hari Kanker Sedunia di tanggal 4 Februari 2023. Kali ini saya akan bersama dengan pakarnya nih, jadi nanti kalian semua bisa tahu nih apa itu kanker, resiko terjadinya gimana, kemudian berapa jenisnya, menular nggak sih kanker? Pasti banyak pertanyaan, karena kanker ini merupakan salah satu penyakit yang ditakuti nih di dunia healthy lovers ya. Nih kita langsung aja nih, kita sambut kedatangannya, ini beliau profesional di bidangnya. Selamat datang Dr. En. Halo Mbak Putri. Halo dokter, gimana kabarnya? Sehat dokter? Alhamdulillah. Iya, ini Dr. En, salah satu dokter di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam, Konsultan hematologi onkologi medik. Siap nih, konsultan hemato. Nah, dokter bisa cerita sedikit nih, konsultan berarti ini subspesialis dari penyakit dalam ya dok? Betul. Nah, ini bisa cerita nih, subspesialisnya nih di bidangnya nih apa penyakit tentang khusus kanker dan lain-lain atau gimana? Baik Mbak Putri, healthy lover yang saya hormati, jadi spesialisasi saya itu adalah dokter penyakit dalam, terus belajar lagi di bidang hematologi onkologi medik. Artinya apa itu? Artinya adalah keahlian saya di bidang mendiagnosis kelainan darah dan mengobati kanker dengan medical, jadi dengan obat. Kan kalau kanker itu bisa diobatin dengan operasi, bisa diobatin dengan sinar, bisa diobatin dengan obat kemoterapi. Nah, kalau bidang saya adalah ngobatin kanker dengan obat, yaitu kemoterapi. Sekarang itu kemoterapi sudah macam-macam Mbak Putri, jadi nggak lagi serem. Ada imunoterapi, ada target terapi, ada obat minum juga, ada hormon terapi, gitu ya. Jadi pokoknya semua penanganan kanker yang memerlukan obat itu adalah bidang saya. Nah keren nih, jadi nggak perlu takut lagi ya dok, karena kan orang-orang mesti kalau sudah kena kanker, waduh kemoterapi pasti pikirannya kemana-mana nih, ya kan, banyak nih pasien-pasien yang mesti saya takut gitu, jadi sekarang nggak perlu takut lagi ya dok. Betul ya, banget. Sudah dunia medis semakin canggih gitu ya dok. Nah nih berarti ini sekarang kita akan membahas apa sih dok sebenarnya kanker tuh apa, penyakit gimana gitu dok? Baik, jadi kanker itu apa ya? Kalau kita sebelum bahas kanker, coba mungkin saya kasih gambaran dulu. Tubuh kita kalau normal itu kan tidak ada benjolan, kecuali benjolan normal ya. Kalau ada sesuatu yang tumbuh di dalam bagian tubuh kita, itu namanya tumor. Kalau tumor itu sifatnya ganas, namanya kanker. Nah, jadi kanker itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel tubuh manusia yang tidak normal. Gitu, itu namanya kanker ya. Jadi memang nanti kalau ada, awalnya nggak ada benjolan, berarti kalau ada tiba-tiba ada benjolan kita harus waspada ya dok. Betul. Nah ini segera kita lakukan pemeriksaan nih healthy lover, jangan nanti aja nggak apa-apa, nggak sakit, biasanya kan gitu ya dok. Betul, kalau teman saya bilang deteksinya sudah dini tapi terapinya tidak dini, percuma aja gitu. Jadi kalau sudah ketahuan ada benjolan, jangan nanti-nanti, pastikan itu bahaya atau tidak. Gitu. Itu langkahnya yang tepat seperti itu. Nah dok, faktor resikonya nih dok kalau terjadi kanker itu gimana dok? Apa aja? Baik. Jadi yang umum ya. Jadi yang umum kanker itu faktor resikonya yang pertama faktor genetik, faktor keturunan. Dia memberikan kontribusi sekitar 20%. Artinya tidak serta-merta yang keturunannya ada kanker akan menjadi kanker di dalam garis keturunan bawahnya ya. Cuma 20% kontribusinya ya dok. Yang lain mungkin yang juga kokarsinogen, jadi yang menyebabkan kanker, faktor risiko terjadi kanker itu adalah mungkin terlalu banyak terpapar sinar ultraviolet. Itu juga bisa kanker kulit, pengaruh. Yang lain adalah bahan-bahan kimia. Seperti kita tahu kan
bensen, arsen, itu yang gitu-gitulah, itu juga bisa menyebabkan resiko terjadinya kanker. Jadi teman-teman yang bekerja di pabrik cat katakanlah, atau teman-teman yang bekerja di SPBU, paparan itu tuh meningkatkan resiko terjadinya kejadian kanker. Yang lain lagi faktor resiko adalah konsumsi konsumsi daging yang terlalu dipanaskan, itu juga dia merubah zat yang ada di dalam daging menjadi zat yang karsinogen. Nggak boleh sering dianget-anget ya berarti ya dok betul. ya. Biasanya ibu-ibu nih sayang nih dok, sayang jangan dibuang, dianget dulu masih belum basi. Nah itu nggak boleh ya dok ya, resikonya juga besar ya dok ya. Itu juga menjadi resiko. Mungkin itu salah satunya. Terus yang lain sih tergantung juga jenis kankernya Mbak Putri. Kalau katakanlah merokok juga jangan salah ya, merokok juga faktor resiko banyak kanker ya, kanker di daerah leher kepala, kanker kulit, merokok itu banyak faktor resiko. Kanker paru yang jelas ya kan, kanker paru yang juga faktor resikonya adalah merokok. Jadi banyak faktor. Yang lain juga kalau di kanker payudara itu terkait hormon biasanya. Resikonya adalah mungkin hamil di usia lebih dari 35 atau tidak punya anak. Itu jadi beresiko ya beresiko. Dok, ya? Itu khusus untuk payudara. Tapi yang umum tadi genetik, sinar ultraviolet, terus pola hidup kimia. Pola hidup betul. Jelas nih ya dok. Kurang gerak ya. Jadi harus bergerak terus ya. Jadi olahraga itu harus. Harus ya. Seminggu sekali boleh ya dok. Tiap hari Jumat dok. Tiap hari Jumat jam 6 pagi. Itu sih surat perintah tugas. Surat perintah hanya mengikuti kewajiban, tapi dianggap olahraga dok. Iya betul. Enjoy aja ngikutinnya. Karena ternyata kita bisa terhindar dari menurunkan faktor resiko kanker. Berarti ini harus benar-benar sama stres Stres juga menjadi pencetus terjadinya kanker. Iya. Karena mungkin kalau stres itu hubungannya adalah dengan imunitas seseorang yang terus agak menurun. Sebetulnya manusia itu diciptakan demikian sempurna. Jadi kalau ada sel yang salah, jadi ada mutasi sel di dalam tubuh kita, imunitas tubuh kita tuh akan mengasih respon, merilis, pokoknya menghilangkan sel yang salah itu tadi. Tapi kalau imun kita turun, ya dia tidak mampu menghilangkan sel yang salah tadi. Jadi yang salah tetap di situ ya, dok? Terus berkembang, beranak begitu. Sel kanker, stres, sel kanker, kantong kering, stres. Nah ini hati-hati ya dok ya. Tapi enggak lah, bismillah ya, kita semua dikasih kesehatan. Terus ini dok, kalau nih kebanyakan pasien-pasien biasanya yang kita temui itu gejala kanker tiba-tiba sudah di stadium yang 3, 4. Nah, gejala awalnya nih dok, mungkin ada tips gimana gejala awalnya supaya ini apa ya, atau segera kita harus periksakan diri atau gimana gitu ya dok? Oke, baik. Tadi yang utama, kalau kanker itu kan ada yang kanker solid tumor, jadi kanker padat seperti payudara, kanker paru, kanker nasofaring itu kan padat. Ada juga kanker darah. Jadi kalau kanker darah itu kan ya di sel darahnya, jadi bukannya, sehingga nanti mungkin gejala yang muncul juga akan berbeda. Mungkin ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan terkait dengan khawatir faktor risiko gejala awal terjadinya kanker. Yang satu jelas kalau dia di solid tumor adalah adanya benjolan yang tumbuh tidak biasanya. Katakanlah saya tadinya di bahu ini nggak ada benjolan, tiba-tiba ada benjolan. Nah itu harus dipastikan. Harus dipastikan dulu. Atau di payudara ya kan, di payudara. Tadinya aku periksa payudara sendiri nggak ada benjolan, terus jadi ada benjolan. Itu satu, berarti adanya benjolan yang tidak biasa tumbuh di dalam tubuh kita. Gejala yang pertama. Yang kedua mungkin kalau teman-teman merasakan adanya perubahan dalam buang air besar atau buang air kecil. Katakanlah sering diare, sembuh, diare sembuh, itu juga bisa. Diarenya mungkin tanpa sebab pasti gitu kan dok, tiba-tiba tiba-tiba diare gitu ya dok? Iya gitu, jadi sering diare sembuh, atau kencing, kadang-kadang kencingnya kok coklat, berdarah gitu, itu juga pokoknya perubahan dalam pola buang air besar dan pola buang air kecil. Yang lain mungkin harus kita waspadai juga kalau kita batuk-batuk gak selesai-selesai, batuk lama gitu ya, juga mungkin salah satu gejala, bisa saja dari paru atau memang sesuatu yang sudah menyebar ke paru, itu juga gejalanya adalah batuk lama atau batuk berdahak darah gitu. Yang lain lagi
mungkin demam yang tidak Naik sembuh-sembuh, turun, iya, nggak tidak sembuh-sembuh ya, Dok. Sudah sembuh-sembuh, minum berobat obat. ke dokter berulang kali kok masih demam, Ini perlu itu juga harus waspada. diwaspada. Gitu. Jadi banyak hal yang harus kita waspadai terkait dengan kemungkinan itu adalah salah satu dari gejala kanker yang kita derita. Ya semoga kita semua sehat ya, kok ngeri. Enggak lah ya, yang penting kalau sudah ada sesuatu yang kelainan, rasanya sudah berbeda, kok batuk nggak sembuh-sembuh atau gimana, periksa aja. Betul. Tidak perlu takut periksa, gitu ya Dok ya. Betul. Datang daripada nanti terlambat. Nah kalau terlambat kita juga susah ya Dok, mengobatinya juga lebih lama, lebih susah gitu. Ya. Kemudian ini di kanker nih kan ada stadium 3, stadium 4. Nah, itu ada ya Dok ya, ada stadium-stadiumnya ya Dok. Betul, iya. Untuk penanganan kanker, kalau di kanker darah tidak ada stadium itu, adanya jenisnya aja. Jenisnya, Tapi iya. kalau di kanker solid, di kanker padat itu ada stadiumnya. Yang mungkin healthy lovers harus ketahui bahwasanya kanker itu semakin awal stadium, semakin baik kesembuhannya. Semakin late stadium, semakin susah menyembuhkannya. Jadi kenapa kok kita berbincang-bincang hari ini di Hari Kanker Sedunia? Inginnya healthy lovers itu memahami, menyadari bahwasanya ada penyakit loh yang mengancam kita, yang harus kita waspadai. Betul. Sehingga kita bisa ketahuan di stadium awal. Gitu. Sehingga penyembuhannya bisa ada yang curable, ada yang betul-betul bisa sembuh kalau di stadium awal. Jadi stadiumnya kanker itu ada 1 sampai 4, rata-rata adalah begitu ya. Nanti 4 itu ada yang 4A, 4B tergantung di daerah mana. Tapi intinya adalah 1 sampai 4. Kalau stadium 4 itu adalah stadium yang sudah menyebar tidak lagi di asalnya. Contoh, kalau kanker itu asalnya dari payudara dan kita dapatkan selain di payudara juga sudah tumbuh di paru katakanlah, berarti dia sudah stadium 4. Sudah kemana-mana Ya, sudah nih ya. menyebar. Nah udah kayak gitu udah berarti pengobatannya sudah Iya, sudah agak berat. harapan hidupnya juga lebih pendek gitu. Kesembuhannya akhirnya menjadi lebih rendah. Tuh, nih Gitu. healthy lover ya. Jadi lebih cepat, lebih baik. Ya. Jangan biasa tuh muter-muter dulu nih Dok, mencari pengobatan terbaik. Ya, Nah itu betul. yang muter-muter dulu Iya. nih, lebih baik kita harus pastikan ini gimana stadiumnya apa, atau kanker atau bukan, jinak atau tidak. Betul. Iya. Itu supaya nanti pengobatannya benar-benar akurat, tuntas, bisa benar-benar bersih kalau di stadium awal ya Dok ya. Lebih mudah juga ya Dok ya. Oh enggak. Kemarin-kemarin juga ada yang nanya, sakit apa kanker? Ih menular. Nah benar nggak sih Dok, masa ada kanker menular dokter? Kalau Baik. kantong keringnya mungkin kalau kanker kantong kering bisa enggak ya Dok ya? Enggak juga Enggak Mbak ya? Put. Iya. Oke, jadi kanker itu karena kita tadi bicaranya adalah kelainan dari sel yang berubah menjadi ganas. Dia tidak menular. Kalau kankernya tidak menular. Ada beberapa kanker yang disebabkan oleh infeksi virus. Nah, infeksi virusnya bisa menular. Tapi kanker Kankernya tidak menular. tidak ya, Dok, ya. Kanker Berarti- tidak menular. Jadi kalau amit-amit, saya kanker payudara menular ke Mbak Putih kanker payudara tidak. Enggak, Ya, betul gitu. ya. Jadi mungkin kalau ada virus lainnya yang menular gitu ya Dok. iya, Kalau kankernya sendiri nggak bisa dia mencolot sendiri ya Iya, Dok. betul, nggak bisa. Gitu. Gini Dok, lumayan seru ya healthy lover. Nanti kemudian mungkin dokter bisa berbagi nih tips agar kita bisa terbebas atau terhindar lah Dok ya dari kanker, atau pencegahan lah di awal supaya kan nggak terkena kanker gitu Dok ya. Itu gimana nih Dok? Oke, baik. Jadi untuk pencegahannya tentu yang pertama adalah gaya hidup sehat itu perlu Mbak Putri ya. Gaya hidup sehat itu termasuk olahraga, pola makan, istirahat, hindari stres. Nah. Itu pola hidup sehat itu sangat perlu ya. Itu yang kunci utamanya kayaknya. Kunci pegang Ya, dulu. kunci pegang dulu. Pola Jadi hidup harus sehat. bergerak, makannya harus sehat gitu Iya. kan. Makannya jangan cilok, Nah, betul. Dok itu makanan favorit. Waduh. Harus nanti dikurangi pelan-pelan ya Dok Betul, ya, supaya ya. Jadi terhindar. harus gizi seimbang makannya, gizi seimbang. Kalau zaman dulu 4 sehat 5 sempurna. Oh, iya. Mungkin kalau sekarang kan jadul banget gitu ya. pakai semua. Gizi seimbang lah ya. Ya, satu lagi jangan diinget-inget itu tadi ya Dok. Ya. Makanan yang dipanas-panasin ternyata juga berpengaruh ya Iya, Dok. merubah sifat
menghasilkan apa ya, si protein itu menghasilkan sesuatu yang jadi karsinogen, berbahaya terhadap diri kita gitu ya Dok. Yang lain lagi apa ya, untuk menghindari tadi ya pola hidup sehat, kalau bisa kalau kita sudah tahu ya faktor resikonya, katakanlah di dalam genetik kita ada sudah yang terkena kanker, hindari faktor resiko seperti contoh untuk payudara, pemakaian KB hormon ya kan, hormonal mungkin dihindari, pakailah yang lain gitu. Terus tidak merokok, kan tahu merokok itu faktor resiko berbagai kanker masalahnya. Tapi ya gimana ya, devisa negara. Wah, bahaya ini. Kadang juga ini Dok, kitanya nggak ngerokok, temannya ngerokok. Iya betul, perokok pasif juga. Iya, kan itu juga berpengaruh ya Dok ya. Iya. Agak jauhan dari, berarti ini harus buat yang perokok harus sadar diri ya, ada ruangan kan sudah banyak ya Dok, tempat untuk khusus merokok. Jadi biar nggak berimbas ke orang lain. Nah ini, tapi ini Dok, kalau gitu berarti kan Dokter En spesialis penyakit dalam hemato-onkologi medik. Nah, berarti kalau mamanya ada layanan ya di rumah sakit haji, ada poli khusus ya Dok? Betul, ada. Kita punya 2 ya Dok, 2 dokter hemato-onkologi medik ya Dok. Iya. Jadi nanti kalau bisa periksa di sana gitu ya Dok, pelayanan di sana. Kemudian nanti biasanya pelayanan paliatif di sini juga bisa di rumah sakit haji gitu ya Dok ya. Jadi untuk mungkin yang dimaksud Mbak Putri adalah rumah sakit haji ini punya layanan khusus untuk kanker secara terpadu. Jadi beberapa waktu yang lalu kita launching fokus ke kanker payudara dulu, biar maksudnya adalah semua yang terkait dengan manajemen juga ikut terlibat dalam kanker payudara ini. Akhirnya kita sekarang sudah bisa, dari kanker payudara itu sudah bisa tuntas di rumah sakit haji. Jadi mulai dari diagnostik, mamografi, biopsi, imunohistokimia untuk kanker payudara kita sudah punya. Sehingga untuk menentukan obat apa yang pas untuk kanker payudara yang diidap oleh healthy lovers, amit-amit tapi ya, itu sudah bisa ditentukan juga di rumah sakit haji. Terus nanti kalau sekiranya memerlukan operasi, kita bisa ada dokter bedah. Kalau memerlukan kan teman-teman wanita, terutama kalau di payudara itu ya, kan nggak mau kehilangan payudaranya. Tapi kita di rumah sakit haji bisa punya tim terpadu dengan bedah plastik. Jadi kita punya rekonstruksi payudara, operasi rekonstruksi. Jadi itu yang dinamakan untuk layanan kanker payudara secara terpadu. Jadi mulai diagnostik sampai ke kosmetik kita sudah punya. Semuanya sudah jadi satu ya Dok ya. Gitu tuh kan healthy lover. Jadi nggak ada salahnya ya Dok kita melakukan pemeriksaan rutin untuk supaya terhindar nih. Oh ini terhindar dari kanker maksudnya gitu. Kemudian atau deteksi dini. Nah nggak ada salahnya ya Dok ya. Selain harus menghindari faktor resiko tadi yang disebutkan sama Dokter En, juga bisa melakukan pemeriksaan di sini, apalagi sudah terpadu itu tadi ya Dok. Betul. Terutama biasanya memang banyak kan memang kaum ibu-ibu ya Dok ya. Kalau yang di cancer itu kan ya Dok. Iya sebetulnya kan ini, kalau secara epidemiologi di 2 jenis kelamin itu yang paling banyak adalah paru. Tapi paru itu masih agak susah diagnostik karena kita juga endemi di TB, sehingga masih miss antara kanker paru dan TB. Itu kadang-kadang ada teman-teman yang di terapi TB dulu, tahu ketahuan kanker. Iya, jadi memang sebetulnya secara epidemiologi harusnya banyak. Terus kalau di wanita itu yang paling banyak memang payudara. Yang pertama, yang kedua adalah serviks. Jadi teman-teman juga kalau untuk katakanlah deteksi dini tadi yang Mbak Putri, kalau di payudara itu kan deteksi dininya dengan yang kalau mau mandiri ya sadari. Ya kan? Sadanis. Kalau mau dibantu dengan alat, kami punya di rumah sakit haji dengan mamografi atau dengan USG tergantung usia. Terus untuk yang serviks yang kanker nomor 2 di Indonesia untuk wanita, itu kita juga bisa untuk deteksi dini untuk screening lah. Screening itu dengan pap smear ya Dok. Iya. Dan dikerjakannya sama dokter obskin onkologi juga. Ada lagi juga ya Dok ya, dan itu juga ada di rumah sakit haji ya Dok ya. Sebenarnya kita sudah
Insya Allah sudah ada paket lengkapnya di sini ya dok, dari pemeriksaan awal, screening sampai pengobatan gitu ya dok ya. Jadi nggak usah khawatir lagi, apalagi juga dokter-dokternya juga sudah profesional semuanya. Insya Allah. Petugasnya sudah terlatih semua ya dok. Iya, sudah punya sertifikat pelatihan. Iya, maksud saya nggak boleh rame-rame. Iya. Oke, healthy lover semuanya yang ada di rumah atau dimanapun berada, seru ya. Kali ini kita berbicara tentang kanker. Dan ingat, kanker itu tidak menular ya dok ya. Nggak ada ceritanya kankernya menular, kecuali infeksi lain yang memang bisa menular gitu ya dok ya. Sebagai penyebab kanker. Iya, kemudian jangan lupa untuk menghindari atau supaya kita terjaga nih ya dok ya, pola hidup sehat yang jelas ya dok ya, dengan makanan, gerak, tidak merokok, hindari stres. Nah ya ini penting nih, hindari stres nih, karena stres nih kayaknya sudah ya harus manajemen stres dengan baik. Betul. Berarti stres ya, itu dok. pasti ada, tapi bagaimana kita bisa beradaptasi dengan stres yang kita dapat. Iya betul, kita kelola dengan baik, dan yang jelas kita harus banyak-banyak mendekatkan diri sama Allah nih dok. Betul, yang kuncinya juga itu. Iya, kuncinya ya itu ya dok ya. Kunci keduanya berdoa. Iya. Ya, healthy lover semuanya, seru ya. Nanti kita akan bisa nih, kapan-kapan kita undang lagi dokter En, kita bahas tentang kanker payudara secara detail. Boleh. Gimana dok ya? Kan, kita janjian ya dok? Di kanker itu banyak ya. Nanti kanker payudara itu di bulan Oktober. Kita nanti bisa ketemu lagi nih sama dokter En. Kita akan membahas lebih detail lagi gitu ya dok ya. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman healthy lover semuanya, kali ini tentang kanker. Nah, boleh nih kalau memang ada pertanyaan nanti kita jawab ya dok. Kalau ada pertanyaan silahkan, nanti akan kita jawab, dibantu sama dokter En. Gitu ya dok ya. Yang penting healthy lover tetap jaga kesehatan, jangan lupa pola hidup sehat, dan see you di next podcast selanjutnya, podcast kesehatan RSUD Haji Provinsi Jawa Timur. Dokter En, terima kasih banyak. Sama-sama, nanti kita berjumpa lagi ya dok. Insya Allah. Salam sehat ya dokter, salam untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.